Hai, selamat malam, selamat bergabung dan selamat kok pada keluar? Ya, dah. Baik, terima kasih. Langsung saja kepada Ibu Tiar. Oke, aku langsung mulai aja nih ya. Ini audiensnya berarti udah masuk semua, Mas Padai, atau belum? Ya, yang mana? Kita sih lagi istilahnya ini kan kita dalam ruangan Google Meeting, kemudian kita juga udah live di Instagram di JTV Asik dan oke. Coba aku cek. Oh ya udah, oke. Oke, kalau gitu langsung aku mulai aja ya. Semoga. Oke. Kayaknya jaringan dari beliau. Nah, yang halo. Ya. Sebentar. Ini yang di IGTV gimana maksudnya? Ya, aku buka dulu bentar. Oke. Bagus. Di mananya nih? Aku ngetiknya. Belum, masih no signal. Oh, enable comment. Oke, udah. Sudah. Oke, udah bisa mulai ya. Oke, siap kalau gitu. Sekarang aku mulai dari aku mulai dari presentasi ya. Mas Padai, ini presentasi saya udah kebuka? Udah apa belum? Belum. Oke, sebentar ya. Bi, kok presentasinya nggak mau kebuka lagi sih, Bi? Kalau sekarang sudah kebuka kah? Sudah ya, sudah kebuka ya. Oke, kalau gitu sudah buka. Oke, kalau gitu selamat malam semuanya. Mohon maaf sekali ada sedikit kendala-kendala teknik karena saya biasa pakai komputer Asus. Sekarang saya harus pakai MacBook punya teman. Perkenalkan, nama saya Syafina Nasyar. Saya juga anak dari pemilik Syashop ini. Jadi dan saya bekerja sebagai news presenter RCTI. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan lebih ke sharing, lebih bercerita tentang apa sih yang saya ketahui tentang public speaking. Judul dari materi kita hari ini adalah kan public speaking for good selling. Public speaking for good selling. Kenapa aku bilang good selling? Banyak orang mikir, public speaking itu hanya sekedar berbicara. Semua orang pasti bisa berbicara. Dia jago ngomong. No. Sebenarnya untuk bisa mencapai good selling, untuk bisa mencapai titik orang tersebut bisa dikatakan sebagai a good communicator, pembicara yang baik, itu sebenarnya ada caranya.
Dan gimana caranya kita bisa menjadi pembicara yang baik, tentunya ada latihannya. Nah, kebetulan memang Syaf ini udah bekerja saat ini menjadi News Presenter RCTI. Sebelumnya udah jadi host juga untuk program Pesona Desa di Metro TV, lalu News Presenter Jak TV, lalu juga freelance host buat Kubah Nusantara Tempo Channel, radio announcer juga udah pernah saya geluti. Jadi sedikit banyaknya paling tidak mengertilah bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita bisa menginfluence orang, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sisi lain, saya juga bekerja sebagai master of ceremony. Jadi misalkan nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sini yang lagi nonton di Instagram juga, misalkan mau ngundang saya buat jadi MC-nya, boleh loh, langsung aja nanti hubungin ya. Oke, kalau gitu. Sekarang saya akan menceritakan tentang public speaking for good selling. Banyak orang yang tadi aku bilang, jualan tuh hanya sekedar ngomong aja. Enggak kayak gitu. Gimana caranya kita bikin orang tuh percaya sama produk kita? Gimana caranya bikin orang itu nggak cuma percaya sama produk kita, tapi juga mau mengulik lebih dalam lagi tentang kita. Nah, ini ada quotes yang aku simpan dan aku suka banget. Biasanya materi ini tuh aku bagikan ke anak-anak kuliah yang mereka memang udah menentukan pilihannya untuk jadi public speaker, untuk jadi PR atau apa segala macam. Sekarang saya bagikan pengetahuan saya ini, saya ceritakan pengetahuan saya ini untuk teman-teman yang Bapak Ibu sekalian atau teman-teman yang berjualan. A good speech should be like a woman's skirt, long enough to cover the subject and short enough to create interest. Good speech should be like a woman's skirt. Pembicara yang baik ataupun pidato ataupun kata-kata yang baik itu seperti rok wanita. Kenapa seperti rok wanita? Long enough to cover the subject. Cukup panjang untuk bisa mengcover atau mengakomodir semua materi yang ingin kita sampaikan, tetapi short enough, cukup singkat untuk create interest. Intinya apa sih dari quotes ini? Kita kalau ngomong jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kalau memang kita mau ngomong panjang, make sure that it is important. Make sure kalau itu tuh important yang mau kita omongin. Make it compact. Bikin apa yang kita sampaikan tuh memang benar-benar apa yang seharusnya disampaikan. Gak usah dihiperbola, gak usah dilebih-lebihin. Kadang ada orang yang presentasi produk kayak, presentasi gue baru 10 PPT, ini kurang. Tapi akhirnya apa? Jadinya ditambahin yang ekstra-ekstra yang lebih-lebih yang gak perlu. Gak seperti itu. Lebih baik teman-teman semua yang ada di sini bikin itu jadi padat, compact. Tapi memang itu intinya, daripada bertele-tele hingga akhirnya orang mengantuk, justru akhirnya nggak ngedengerin, gitu. Nah, pertama, apa sih yang harus menjadi prioritas ketika menjadi seorang pembicara? Ini aku berbicara ketika seseorang berjualan di depan umum secara banyak, atau mau presentasi produk atau apapun itu. Caranya adalah fokus sama audiensnya. Kita nggak boleh cuek. Ketika kita berbicara, walaupun kita berbicara satu arah, kita nggak boleh cuek. Kita harus perhatiin siapa yang kita ajak ngomong. Kita harus perhatiin siapa yang jadi audiens kita. Kita harus perhatiin siapa yang jadi audiens kita. Karena itu yang paling penting. Kayak aku nggak bisa menyamaratakan audiens aku yang anak muda dengan bapak-bapak, ibu-ibu tuh aku nggak bisa menyamaratakan. Cara aku menyampaikan materinya pun harus berbeda, harus menyesuaikan. Itu artinya kita fokus sama audiensnya. Kenalin siapa audiens Anda. Presentasi itu nggak selalu tentang kita. Bahkan ketika kita berbicara maupun kita berjualan, presentasi itu nggak melulu tentang kita. Kita harus tahu siapa audiens kita. Pastikan kita mengerti manfaat jika audiens mendengarkan kita. Itu tuh harus kita bisa tangkap nih. Walaupun kita berjualan ya. Kalau kita berjualan, kita tahu audiens kita yang datang ke kita. Katakanlah aku produk shop nih, lagi bazar. Ada anak muda. Cara aku approach dia,
ya aku juga menjadi anak muda, tapi ketika ada orang yang datang ibu-ibu, cara kita berubah. Jadi nggak serta nggak perlu. Pendekatannya harus berubah-berubah. Fokus sama audiensnya, siapa yang lagi diajak bicara. Gitu. Yang kedua, delete unimportant words. Sama hal yang tadi aku bilang. Kalau memang ada kata-kata yang nggak perlu diucapin, nggak usah diucapin. Ini aku berbicara dalam skala besar ya. Misalkan kita berjualan di tempat umum, presentasi untuk mempromosikan produk kita ke satu company, untuk biar produk kita goal misalkan ke hotel gitu. Kalau emang ada kata-kata yang nggak perlu diungkapkan, nggak usah diungkapkan. Jangan merasa kalau misalkan materi kita terlalu sedikit. Yang tadi aku bilang, pastiin yang disampaikan adalah yang paling penting untuk disampaikan. Dan kalau memang kita harus melakukan presentasi, pakai gambar-gambar yang memang powerful. Jadi nggak perlu terlalu banyak gitu. Kalau teman-teman bisa lihat dari PPT ini, di sebelah kiri ini Syafaro, ini adalah part tulisan semua. Siapa sih yang suka nonton kayak gini tuh nggak ada. Jadi nggak usah bikin presentasi kita menjadi sumpek gitu biar kelihatan canggih. Nggak perlu, bikin seminimalis mungkin, bikin orang lain gampang untuk mengerti, bikin orang lain gampang untuk mencerna. Semakin sulit kita bikin materi kita, semakin sulit orang mengerti materi kita. Begitu juga kalau teman-teman UMKM di sini bikin e-flyer, bikin poster di Instagram, di sosial media lainnya. Pastikan jangan terlalu penuh, jangan terlalu sumpek gambarnya. Pastikan semua tulisan kelihatan dengan benar. Paduan warnanya jangan ada yang nabrak, jangan ada yang berantakan. Pastiin semua itu tuh harus sedetail itu. Jadi bukan artinya untuk menarik perhatian orang, akhirnya gambarnya jadi sumpek penuh. Enggak harus kayak gitu. Bikin itu minimalis, bikin semuanya gampang dimengerti sama orang. Itu akan menjadi lebih baik dibandingkan ribet-ribet. Nah, yang tadi aku bilang, keep it simple, less is more. Kurang aja kita bikin itu minimalis aja sebenarnya udah penuh. Jadi sekarang gimana kita memainkan imajinasi kita untuk membuat desain-desain ataupun promo-promo, logo-logo kita itu minimalis, gak usah terlalu penuh, tapi dia berbicara. Di sini aku berbicara sebagai public speaking, tapi public speaking itu gak cuma serta-merta mulut yang berbicara ya, tapi produk kita itu juga bisa berbicara. Jadi terapkan ilmu less is more ini, minimalis ini, inputlah sesuatu yang penting ketika berbicara ataupun di produk, itu juga diterapin di produk ya, maksud aku gitu. Talk or write that what is really matters. Tulis ataupun bicarakan yang memang benar-benar yang paling penting. Yang tadi udah berulang-ulang aku bilang. Begitu juga di produk. Kalau emang itu nggak perlu ada di produk, ya nggak usah ada. Kalau memang gambar itu nggak perlu ada, ya nggak perlu ada. Pastikan setiap kata ataupun setiap gambar itu memiliki tujuan. Jangan sampai dia kayak there for nothing. Itu useless, bisa dipakai untuk yang lain. Gitu. Coba untuk menggunakan understandable language yang lebih bisa dimengerti, yang lebih mudah dipahami. Misalkan kalau teman-teman mau punya produk desain makanan, tapi gambarnya kebanyakan daun, nanti orang bingung, teman-teman jualan makanan apa jualan tanaman. Gitu. Jadi sortir gambar-gambar, sortir tulisan-tulisan juga yang bisa lebih mudah dimengerti. Nah, rehearse. Ini adalah kebanyakan orang kayak, gue jualan gampang kok, jualan cuma timbang ngomong gitu doang. Sebenarnya enggak loh, kalau misalkan kita mau latihan ya untuk berbicara ya, itu bisa loh. Kita misalkan latihan jokes, latihan bercanda. Gimana caranya biar orang tuh tertarik sama jualan kita? Kita bisa loh latihan bercanda gitu loh. Kayak misalkan ada mbak yang datang, halo mbak, oh iya kemarin lagi rame berita bisa Sabian ya gitu. Iya makanya mbak perawatan di saya biar cantik bisa Sabian gitu. Gak ada yang canda. Intinya kita bisa melatih jokes kayak gitu, dan itu kan gak masalah untuk kita ulang-ulang ketemu orang, karena kan orang beda-beda kan. Tapi konteks di sini yang aku bilang rehearse adalah kalau misalnya kita mau presentasi, dalam kata presentasi, kalau mau presentasi kita maksimal, presentasi kita baik, kita harus latihan. Gak boleh sama sekali gak latihan. Satu kali latihan aja will make a difference, will make a huge difference.
gitu. Nah, kalau teman-teman juga di sini ketika berjualan, jangan asal jangan asal berbicara. Ayo kakak datang ke sini kakak, iya di sini tuh adanya ini kakak, enggak. Coba kita latihan. Iya, produk kita itu terdiri dari ini dan ini. Dengan kita latihan kita bisa menyusun kata-kata lebih rapih kan, lebih menarik gitu. Jadi jangan sekedar kayak iya kakak kita jualan cendol, enggak. Tapi kalau misalnya kita susun kata-katanya, itu akan menjadi lebih menarik dan orang jadinya mau lebih ngedengerin kita dan mereka akan lebih punya rasa percaya ke kita. Karena kita terlihat trustworthy. Gitu. Aku pause dulu sebentar, aku mau ngomong sama Mbak Lili. Mbak Lili, kata mamaku ini nggak tampil di Instagramnya Syasop. Gimana Mbak Lili? Iya, katanya belum tampil di Instagramnya Syasop. Oke, gak apa-apa, lagi Mbak Lili cek. Habis itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini rehearse ya. Nah, kalau ini aku biasanya make friends with the crew ini biasanya aku pakai ketika aku memang lagi off air. Aku pasti selalu berusaha untuk bisa berteman sama kru-krunya, sama orang-orang yang ada di sekitar aku. Kenapa menurut aku berteman dengan kru-krunya itu penting? Kita bisa nanya loh sama dia, oh acara sebelumnya tuh kayak gimana, MC sebelumnya tuh kayak gimana, apa kurangnya dia, apa yang bisa saya perbaiki, apa key point yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau untuk teman-teman yang berjualan, mungkin bisa kayak gini. Teman-teman juga berteman dengan panitianya, teman-teman berteman dengan sesama penjual lainnya. Jadi bisa tahu, kayak kalau mamaku bazar tuh pasti kayak mamaku suka nanya-nanya, jam berapa sih ramenya, terus biasanya kalau rame itu anak-anak umur berapa, anak-anak umur berapa, terus berteman dengan sekitar. Jadi kita nggak miss informasi gitu loh. Kalau aku tuh berteman sama krunya tuh biar apa? Kalau aku tuh biar dapat knowledge dari mereka. Mereka tuh memang terlihat kadang ya kru atau panitia tuh terlihat kayak udahlah mereka ngurusin event. Enggak loh, kalau kita dekat sama mereka tuh mau ngebocorin beberapa hal. Kalau misalkan kita dekat sama panitianya, kita mau ngobrol, mau berteman, pokoknya being low key, rendah diri aja, mereka pasti bisa ngasih tahu banyak hal ke kita. Gitu, jangan sombong sama tim tuh, aku tulis di situ kan. Kalau misalkan ketika perform di atas panggung, mereka tuh akan enjoy tuh ngetawain kita kalau misalkan kita sombong sama mereka. Jadi gitu menurut aku tuh temenan sama timnya, temenan begitu juga temenan sama panitianya kalau kita jualan. Gitu. Ini banyak orang-orang lupa, udah gue jualan sendiri. Enggak, temenan sama kanan kirinya Bapak Ibu. Biar bisa sharing informasi. Nanti dari situ juga apa? Ketemu lagi peluang baru gitu. Jadi jangan, ya kita memang jualan, kita juga bersaing, tapi jangan menutup dari pertemanan dan relasi, karena paling penting dari bisnis itu relasi Bapak Ibu sekalian. Saya sih belum memulai bisnis, tapi kalau saya lihat dari teman-teman saya yang sudah berhasil dan segala macam, mereka semua berhasil karena relasinya mantap. Nah, di sini saya tulis dress to impress. Banyak loh Bu, orang-orang tuh sekedar jualan pakai baju apa adanya. Kalau aku ajarin mamaku, aku bilang kalau memang mama jual produk kecantikan, dress well, pakailah pakaian yang memang sepantasnya, rapi. Jadi orang tuh percaya. Akhirnya mamaku apa? Di bootnya mamaku kasih diffuser, terus mama tata produknya secantik mungkin, pakein taplak. Mamaku juga dandannya rapi, kayak gitu. Akhirnya orang mau percaya. Apalagi produk mamaku Syasop ini kan produk kecantikan, skincare, natural skincare kan. Kalau memang mamaku tidak merepresentasikan produknya, siapa yang mau percaya? Kalau misalkan mamaku produk yang bagus banget di muka aku kan itu obat muka, sabun mukanya. Kalau mamaku tidak berdandan dan berias sebaik mungkin, siapa yang akan percaya kalau produknya itu udah skincare? Orang pasti akan mikir, dia aja dandanannya kayak gitu. Ini bukan hal utama ya, tapi nggak jarang orang yang beli suatu hal tuh karena ngelihat penampilannya, orangnya ramah, bersih, yang pasti bersih, rapih gitu. Jangan
Jangan mentang-mentang kita jualan mie goreng, kita jadinya dandannya sembarangan. Janganlah, usahakan sekecil apapun usaha kita, sebesar apapun usaha kita, berpakaianlah seyogianya, sepantasnya. Jangan berantakan. Selelah apapun kita perhatikan diri kita, karena itu akan menunjukkan kebersihan dari apa yang kita jualin juga kan. Itu kalau kita jorok, orang pasti kayak akan yakin mau beli belanjaannya, kan kayaknya enggak juga. Gitu. Nah kalau aku Dress to Impress di sini, kalau aku MC atau aku kerja, aku pasti akan cari pakaian-pakaian yang bikin aku nyaman. Once pakaian aku gak nyaman, aku gak akan bisa pede berbicara. Once pakaian aku ada yang salah aja, aku tuh pasti akan fokus ke pakaian itu. Jadi aku tuh bisa berhari-hari mikirin, pas aku mau MC ini bajunya apa ya, itu aku bisa berhari-hari tuh mikirin. Aku pause dulu ya. Mbak Lili, gimana? Udah tersambung ke Instagram? Iya, Instafeedku kosong gambar. Apa? Enggak ada di sini tulisannya no signal. Kenapa ya? Ini baru kebuka nih. Oke, ini baru kebuka. Oke. Saya aku lihat dulu. Iya, udah ada sih, tapi gambarnya belum, gambar aku presentasi belum. Ya, ini udah live sekarang. Oke. Oh ya udah, oke sip kalau gitu. Aku masuk lagi ke PPT ku ya. Thank you Mbak Lili. Aku masuk lagi. Be comfortable. Yang tadi aku bilang, kalau misalkan kita pakai baju yang nyaman di kita, itu tuh bisa boost kepedean kita sepersekian persen loh Bapak Ibu. Kadang ini aku berkata, aku menempatkan jualan Bapak Ibu sekalian tuh menggambarkan sebagai jualan yang profesional gitu ya. Aku tuh selalu bilang sama mamaku, mau tempatnya sekecil apapun, mau bazarnya sekecil apapun, sampai bazar ke tempat bagus, pakailah pakaian yang bagus, bersih, kitanya bersih, pede, percaya diri, dan nyaman. Jangan coba untuk kayak si ibu itu jualannya sampai kayak gini dan dandannya enggak, kita pokoknya comfortable sama diri kita sendiri aja. Kadang orang mikir, orang jualan yang dipikirin tuh produknya aja, dandanin jualannya aja. Dia lupa kalau yang jualan juga perlu didandanin. Dia lupa kalau yang jualan juga perlu untuk percaya diri. Gimana sih kita jualan produk, kita mau ngenalin ini produk biar dipercaya sama orang, tapi yang jualan nggak percaya diri, itu nggak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Itu paling nggak masuk akal. Jadi kalau kita mau jualan suatu barang, kita mau barang kita dipercaya, pastikan cara kita berjual ke orang juga kita percaya diri. Ketika kita percaya diri tuh akan convince orang lain, akan meyakinkan orang lain. Jadi caranya pertama adalah kita yakinin diri kita dulu dengan penampilan kita, dengan materi kita, gitu loh. Materi yang tadi aku bilang, materi yang mau disampaikan tuh pastiin kita juga latihan. Jangan sampai kita ketika ditanya ini produknya apa, orang akan mikir ini yang jualan aja nggak ngerti, gimana orang mau beli gitu kan. Nah, kalau jualan mamaku sih untuk jualan sabun udah cukup baik ya, karena memang dia jualannya skincare gitu kan. Jadi kalau ini sebagai presentasi yang tadi aku bilang, ya presentasi produk kita di perusahaan atau apa, kita berbicaranya tenang, berdiri, gagah gitu. Jangan kayak malu, kelemer, bingung gesturnya. Yang tadi aku bilang, semua ini bisa tersalurkan, energi positif ini bisa tersalurkan kalau kita itu nyaman sama diri kita. Kita percaya sama diri kita, baru kita akhirnya bisa nyalurin kepercayaan kita ke produk kita.
Sulit Bapak Ibu kalau misalkan kita nggak percaya sama diri kita sendiri, kitanya masih ragu sama produk kita masih nggak yakin sama diri kita sendiri, nggak akan bisa laku jualannya. Orang tuh bisa nangkep aura negatif kita itu loh Bapak Ibu. Orang bisa nangkep keraguan di diri kita tuh bisa ketangkep. Dari cara jalan kita, cara gerak kita aja orang tuh bisa tahu, oh ini orang percaya diri, oh ini orangnya cukup gitu. Kalau orang percaya diri kelihatan, yang diajak ngomongnya juga nyaman. Tapi kalau orang udah malu-malu ngajak ngomong orang, akhirnya ragunya tuh nular, aura ragunya tuh nular. Itu yang saya pelajari. Makanya saya kalau ketemu orang, saya akan nyapa duluan, saya akan senyumin duluan, saya akan bikin dia nyaman dengan saya. Saya nggak akan nunggu dia untuk menyapa saya duluan. Nggak ada salahnya loh, Bapak Ibu ketika jualan di bazar atau apa, tegur duluan, halo Ibu, mau kemana? Mampir dulu Ibu, orang mana? Nggak apa-apa, ditanya dulu aja. Gitu. Dari situ, orang akhirnya bisa mau dekat. Karena kalau aku belajar dari nenekku punya bisnis, nenekku tuh adalah orang yang sama pembelinya, ataupun sama, nenekku bisnisnya kan villa, sama penyewa villanya itu bisa lengket banget kayak teman. Benar-benar hubungannya tuh dijalin sedemikian rupa sampai akhirnya penyewa villanya tuh sampai yang ada udah 10 tahun masih balik lagi, apa segala macam masih balik lagi, bertahun-tahun masih balik lagi. Karena apa? Karena kedekatan dengan pemiliknya. Apa kaitannya dengan standstill atau berdiri tegak, berdiri diam, kokoh gitu. Ketika kita pede, kita mau menyapa orang, akhirnya orang tertarik untuk berbicara sama kita. Ketika sudah tertarik, kita bisa jadi teman sama mereka. Penting ibu-ibu untuk jadi teman sama klien, sama pembeli, sama buyer, sama penyewa jasa kita, itu penting. Ketika mereka ingat, oh si ibu ini bersahabat ya, si ibu ini jasa, orangnya friendly ya, dia akan balik lagi Bu, Pak, ke kita. Pasti. Nah, cara yang menarik juga untuk berjualan adalah cerita, tell a story. Bapak Ibu punya produk, misalkan kalau mama saya produknya sabun, saya selalu bilang sama mama, ceritain pengalaman mama pakai sabun ini gimana, pengalaman mama kasih sabun ini ke orang lain gimana. Mama ceritain ke orang mungkin 1-2 orang mungkin akan meragukan, tapi dari 10 orang yang datang nggak mungkin nggak ada satu yang nggak percaya, nggak ada yang satu yang nggak percaya, iya, nggak ada yang satu, sebenarnya sih dari 10 orang nggak mungkin nggak ada satu yang percaya, pasti ada. Dan dengan kita tell a story juga yang tadi aku bilang ya, lihat audiensnya. Kalau emang anak muda, permasalahan kulitnya apa? Oh kering, iya kering tuh karena ini saya punya loh klien yang gini. Make time to create conversation. Jangan kayak sekedar jualan yang penting dia beli. Tapi kita harus spare waktu untuk juga berkomunikasi dengan klien kita. Jangan serta-merta kita jualan aja, enggak. Tapi kita juga harus create conversation sama mereka. Jangan dicuekin klien kita, ajak ngobrol, tanya, ceritain apa pengalaman kita, ceritain apa yang kita tahu ke mereka. Ketika mereka merasa engage atau merasa relate ya cerita itu ke kita, oh ada kaitannya ya cerita itu ke kita, mereka akan duduk, mereka akan dengerin kita ngomong. Nah, ini be enthusiastic, antusias. Ketika kita berbicara, kita antusias. Jangan ragu. Lagi-lagi dari awal sampai akhir kalau Bapak Ibu dengerin, semua materi ini berkaitan dengan kepercayaan diri kita. Karena ini mengeluarkan aura positif. Kalau kita berbicara, kita antusias, orang bisa ngerasain kita memang suka sama apa yang kita kerjain. Orang akan ngerasain kalau memang kita benar-benar mengerti apa yang kita ucapin. Antusias, senyum. Jangan ragu-ragu untuk senyumin orang duluan. Gak usah kelihatan galak, gak usah kelihatan jual mahal, enggak. Mereka bisa ngerasain bahwa kalau kita antusias apa enggak. Ini yang saya terapin juga kalau saya lagi nge-MC di atas panggung. Saya nggak pernah lepas senyum saya selalu tunjukin antusias saya. Mereka bisa rasa. Nggak usah sama audiens di atas panggung deh. Ketika saya interview HRD aja, kalau memang saya antusias, itu aura positif saya itu keluar. Dan saya bisa rasa itu. Dan mereka pun bisa rasa. Kalau misalkan kita malu-malu, kita ragu, kita nggak latihan, kita nggak gagah sama diri kita sendiri, aura negatifnya itu keluar, itu nyampe ke mereka semua.
Jadi sekarang gimana caranya kita berlatih untuk bisa terus mengeluarkan aura positifnya biar nangkep nih ke mereka. Enjoy Bapak Ibu, berjualan, berbicara tuh enjoy. Kalau ini tuh teori, gimana cara kita menggunakan suara kita dengan baik dan benar. Yaitu ada intonasi, volume, kejelasan, pakai jeda. Jadi kalau ngomong jualan juga jangan enggak, pakai jeda. Ngobrol, kayak ngobrol aja kayak sekarang saya ngobrol pelan-pelan. Intonasinya dimainin, volumenya, kecepatan suaranya, emosi. Kalau emang emosi gila sih kita berbicara kan nggak mungkin flat mukanya kayak gini aja terus-terusan dan nggak kan kita nggak kayak gitu kan. Kalau emang kita lagi menceritakan yang menyenangkan ya senyum. Dan saya tuh percaya banget power of senyum, power of kekuatan dari tersenyum ke orang itu kuat banget Bapak Ibu sekalian, luar biasa kuat. Nah, kalau ini teori, gimana cara kita mengatasi kepercayaan diri. Start by acknowledging it's not just you. Kita sadar kalau itu nggak cuma ke kita doang. Banyak hal yang bisa kita fokuskan daripada kita daripada kita hanya fokus, aduh gue nggak percaya diri. Banyak yang bisa kita fokusin. Terus udah gitu. Dari sekian banyak teori tapi yang berkorelasi dengan penjualan itu ya start berdialog yang tadi aku bilang. Mulai duluan pembicaraan. Jangan ragu untuk say hi, jangan ragu untuk menyapa duluan pembeli kita. Jangan ragu untuk ngobrol duluan dengan pembeli kita. Itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi memang terkesan sulit karena memang cara yang kita pakai lebih ke kayak ada yang bisa dibantu Kak? Jangan, kita bisa cari bahasanya mungkin kakak perlu produk ini atau bisa juga dengan ada masalah kulit apa Kak, kayak gitu. Perlu produk yang seperti apa gitu. Jangan kita tanya ada yang bisa saya bantu Kak. Mereka kan kayak mostly enggak. Tapi coba bikin pertanyaan ataupun conversation yang bisa menghasilkan suatu cerita. Oh iya saya tuh butuhnya gini. But apapun yang aku ceritain di sini memang nggak akan gampang dengan mudah attract attention orang karena ada juga orang-orang yang basically yang pada dasarnya emang nggak suka ngobrol jadi ya mau jualan mau beli ya diam aja gitu. Tapi ini aku latih Bapak Ibu sekalian, audiens di sini sekalian untuk mempersiapkan bisnis ini ke level yang lebih tinggi, ke level yang memang audiensnya tuh nanti benar-benar dengerin Bapak Ibu sekalian. Cara presentasinya seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain terkait produknya mamaku, Shasop. Jadi mamaku ini menjual produk natural skincare, gitu. Jadi memang mamaku buat sendiri. Benar-benar semua diolah sendiri dari bahan-bahan alami dan memang body care mamaku ini semuanya aman digunakan untuk semua jenis kulit dari mulai yang eksim yang paling sensitif sekaligus sampai yang normal, dari hair care, body care, apalagi mamaku punya, pokoknya semua ada sampai ke masker pun mamaku bikin gitu. Dan sekarang kita lagi berusaha untuk bisa mengembangkan produk ini agar bisa segera masuk BPOM biar akhirnya nantinya bisa dijual di mana-mana gitu. Jadi buat Bapak Ibu kalau misalkan ada kendala dari kulit, dari apa, aku pribadi merasakan sekali manfaat menggunakan bahan-bahan natural Bapak Ibu sekalian. Aku dulu tuh banyak terpapar kimia dari sabun, dari sampo, dari apa segala macam. Once aku beralih ke natural, beda rasanya. Kulit tuh jadi lebih regenerasinya lebih cepat. Aku tuh pakai sabun mukanya mamaku. Itu aku udah jarang banget jerawatan. Sekarang jerawatan 1-2 atau kalau emang lagi ada kegiatan outdoor kayak sekarang lagi banyak dia memang akan keluar. Tapi habis itu udah. Dan yang bikin aku beralih ke natural itu adalah jangka panjang Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan aku berhenti dari sekarang, aku berhenti memupuk barang-barang kimia di badan aku sekarang, itu manfaatnya jangka panjang. Itu yang
Itu alasan aku beralih ke semua serba natural. Tuh, kurang lebihnya nanti kalau misalkan ada yang mau tanya tentang produk aku, boleh DM aku ataupun boleh kunjungi langsung Instagram Shashop. Dan tadi adalah sharing story aku terkait public speaking yang aku ketahui. Mungkin ada yang bisa dipraktikkan dengan baik dan langsung dipraktikkan Bapak Ibu sekalian, tapi ada yang juga memang perlu waktu panjang untuk bisa lancar berbicara dan segala macam. Karena memang yang tadi aku bilang, berbicara itu tidak cuma seperti berbicara, tapi sebenarnya ada teorinya, ada caranya kalau kita mau latihan. Banyak banget caranya. Semoga berguna, semoga jualan Bapak Ibu sekalian bisa lancar ke depannya dan sukses. Kalau gitu saya kembalikan ke Mas moderator. Iya, baik. Terima kasih dari narasumber kita harus Ibu Christina Tiar. Dan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kepada Ibu boleh review sedikit produk dari Mama Oke. Ya, seperti apa dan spesifikasinya untuk keperluan apa seperti istilahnya kalau skincare itu kan ada yang promosi, ada yang inilah, istilahnya yang lebih spesifik seperti apa gitu. Oke, jadi kalau produk Mamaku ini, produk Shashop ini, dia tidak ada bahan-bahan kimia. Semuanya bahan serba alami, mulai dari katakanlah produk kelor, kunyit, lalu bengkoang, itu semua dipadu-padakan jadi satu. Jadi memang tidak ada yang menggunakan pemutih kimia, merkuri, itu tidak ada. Makanya kalau misalkan nanti teman-teman ada yang nyobain produk Mamaku, itu produk Mamaku tuh akan lebih masa berlakunya memang lebih singkat, tapi manfaatnya jangka panjang, gitu. Kenapa lebih singkat? Karena dia semua serba natural, memang harus dipakai langsung. Tetapi manfaatnya ke badan itu jangkanya lebih panjang. Kalau sekarang kita beli produk-produk yang umum dijual di pasaran, ya memang dia memberikan fragrance yang wangi banget, apa segala macam, tapi sebenarnya itu nggak bagus buat kulit. Gak heran kalau misalkan nanti teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang punya anak, umur 30, umur 35, udah ada keriput, udah ada black spot di mukanya. Kalau aku pakai produk Mamaku, selain muka, selain skincare, aku juga pakai perawatan rambutnya. Perawatan rambutnya itu benar-benar bikin aku gondrong banget ya, cepet banget, rambutnya panjang. Terus rambut aku sehat. Jadi aku tuh tadi abis perawatan, kebetulan hari ini tuh adalah aku libur dan aku perawatan. Sampai akhirnya aku perawatan rambut. Karena aku dapat voucher dari kantor, jadi kayak lah aku pakai. Sampai salon aku cuma diginin sama tukang salonnya, Mbak mau perawatan apa? Nggak tahu, apa aja masalah rambut saya ada nggak? Terus Mbaknya cuma bilang, Mbak rambutnya nggak ada masalah apa-apa, mau perawatan apa? Terus emang kenapa? Rambutnya sehat. Rambutku sesehat itu. Pakai shea butter yang Mamaku. Jadi aku tiap malam pakai di scalp, di dasar rambut. Tiap malam aku olesin sama olive oil. Bukan olive oil, coconut oil. Nah, cuman itu. Terus Mamaku kemarin habis bikin deodoran detox. Kebanyakan ya teman-teman kalau tahu deodoran yang kita beli di Indomaret dan segala macam itu sebenarnya bisa menjadi penjangkit kanker. Nah, Mamaku bikin yang versi naturalnya. Semua yang serba natural ini benar-benar dibuat tangan Mamaku. Benar-benar Mamaku masih ngerjain sendiri, motong sabun sendiri, ngolah semua sendiri. Benar-benar semua dikerjain di dapur rumahku sendiri. Jadi bisa dijamin kebersihannya, bisa dijamin alaminya juga. Dan Mamaku ini nggak cuma hanya berjualan natural produk ini aja, tetapi Mamaku juga menyediakan workshop. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu sekalian ada yang mau latihan cara bikin natural soap, masker, skincare Korea, belajar bikin deodoran, bikin apalagi apapun, pokoknya semua yang berkaitan dengan skincare, hair care, body care, itu bisa langsung hubungin Mamaku via Instagram Shashop. Gitu Mas Padang. Semua yang bergabung dan yang setelah itu juga dari Instagram Shashop ya, untuk Instagram dari Subiati ataupun dari Shashop produk-produk baru yang produk
Mas Fadai putus-putus suaranya. Ya, halo. Nah, iya masuk. Oke. Gitu kurang lebihnya. Nanti kalau besok kan kita akan ketemu di telewebinar, kita ngobrol lagi di Telegram. Kalau misalkan ada yang mau ditanya terkait public speaking, penjualan, kendala Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada yang punya kendala di jualan dan segala macam, boleh nanti diceritain ke Syaf. Kali aja Syaf bisa bantu dengan ilmu yang Syaf punya. Gitu Mas Fadai. Oke, baik. Terima kasih. Dan sekarang kita masuk pada tanya jawab. Baik, langsung saja ya Bu ya. Baik, pertanyaan dari Ibu Wiwin Hospitalia. Sorry putus-putus Mas Fadai, gimana? Body language, attitude, and manner. Juga kali satu kesatuan ya Mbak. Body language, attitude, dan manner adalah satu kesatuan enggak? Oh, oke. Iya. Body language itu kan gerak tubuh. Attitude itu sifat, sikap kita. Ya. Begitu juga dengan manner, Mbak Wiwin. Salam kenal ya Mbak Wiwin. Jadi kalau body language dengan attitude dan sikap itu sebenarnya dua hal yang attitude dan manner itu dua hal yang berbeda, tetapi saling berkorelasi. Kalau misalkan kita bisa menunjukkan kita memang memiliki attitude dan manner yang baik, itu akan tampak dari body language kita. Akan sulit sekali kita menemukan orang yang memang attitude-nya kurang, manner-nya kurang. Gesture-nya dia juga akan aneh sebenarnya Mbak Wiwin, secara alam bawah sadar ya. Kalau memang dia memiliki attitude dan manner yang baik, dia pasti akan bergerak, akan menunjukkan gerak-gerak yang memang normal dan sepantasnya dan polite gitu kalau memang dia memiliki attitude dan manner yang baik. Tapi kalau memang dia tidak memiliki attitude ataupun sifat karakter yang baik, itu akan tampak juga dari body language-nya. Dia akan kayak, kita kelihatan lah Mbak, kalau misalkan kita ngomong sama orang yang oh iya gini yang aneh gitu badannya, pasti kita kayak wah ini orang selengean, kita akan dengan mudahnya kita judge. Tapi coba kalau kita ketemu orang yang kayak, oh iya ibu ada yang bisa dibantu, senyum ramah, oh gitu ibu, iya boleh, kalau gitu boleh masuk aja langsung. Orang akan tahu, wah orangnya sopan ya, akan gampang. Jadi kalau aku bilang body language dengan attitude itu dua hal berbeda tapi berkorelasi. Body language itu kita keluar, attitude itu kita ke dalam. Paham ya? Attitude dan manner itu diri kita yang di dalam. Body language itu apa yang what we show to people, apa yang kita tunjukkan di luar. Gitu Mbak Wiwi. Gimana Mas Fadai? Ada lagi yang mau ditanya? Mas Fadai? Ngobrol-ngobrol itu sama ngerok kali kita ngobrol panjang boleh. Ya. Udah gue ngobrol dulu ya. Kita membaca buku panduan How to Influence People. Ini tentang bagaimana membangun relasi. Ya. Di mana Mas Fadai? Saya ulang sekali lagi. Iya, saya ulang. Dari Bu Wiwin, pertanyaan yang kedua, saya pernah baca buku panduan How to Win Friends and Influence People. Ini tentang bagaimana membangun relasi. How to win friends and influence people. Ya. Terus pertanyaannya adalah? Ini tentang bagaimana membangun relationship ya? Apa enggak? Oke. Aku kurang mengerti sih maksudnya gimana, tapi kalau misalkan membaca How to Win Friends and Influence People, sebenarnya mungkin buku itu bercerita tentang how to win friends, bagaimana cara mengambil hati. Win di sini nanti bukan memenangkan ya, mengambil hati kawan. Bagaimana cara kita mengambil hati lawan bicara kita. And influence people.
Influence people artinya kita mempengaruhi orang untuk bisa mendengarkan kita. Dengan kata lain, sama-sama bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain untuk bisa bertindak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kurang lebihnya buku tersebut tuh berbicara seperti itu. Karena judulnya kan How to Win Friends and Influence People. Ya kan? Bagaimana cara memenangkan hati teman kita, hati orang lain, dan menginfluence mereka. Jadi kurang lebih maksudnya seperti itu. Itu adalah buku mengenai cara bagaimana memikat hati seseorang untuk bisa mengikuti ataupun menjalankan apa yang kita inginkan. Baik dari menuruti apa yang kita perintah, baik dari membeli apa yang kita jual. Nah itu ada tekniknya tuh ibu-ibu. Kalau misalkan kita udah pinter ya berbicara yang persuasif, yang memang kita ngobrol aja tuh bisa menarik perhatian, itu akan dengan mudah ibu bapak jualan. Karena berbicara itu yang tadi bilang nggak cuma dari mulut, tapi itu bisa tampak dari sosial media kita, dari caption yang kita taruh, dari gambar yang kita jual, itu udah bisa merepresentasikan tuh. Kalau memang orang tersebut memiliki kemampuan dan skill persuasif yang tinggi ya, itu tampak. Orang-orang yang punya skill persuasif yang tinggi itu kayak orang-orang agensi bikin promosi itu kan kayak kita kadang kalau ngeliat promosi itu sampai kayak nengok banget itu apaan sih itu apa, itu artinya mereka udah skill persuasifnya udah top markot top, dan itu memang perlu waktu, perlu latihan. Tapi memang ada juga yang memang gift, orang yang udah kayak wah dia ngomong apa aja semua orang dengar gitu, karena memang dia meyakinkan itu gitu. Tapi basically ilmu ini basically cara mempengaruhi orang itu semua bisa dipelajari, asal kita juga mau belajar cara berkomunikasinya gitu Mas Padai. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Odarman Laia. Mohon maaf izin bertanya. Salah satu pertanyaan terbesar dalam penjualan saat ini adalah menganggap kurang pentingnya pekerjaan yang saat ini sedang Anda lakukan kurang percaya diri. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membangun mental kita atau mental klien kita supaya tetap berdiri tegak dalam dunia kemas. Oke, boleh diulang sekali lagi Mas Padai, sorry putus-putus. Iya, ini kayaknya kita cerita ini. Ya, saya baca sekali lagi. Salah satu pertanyaan terbesar dalam penjualan saat ini adalah menganggap kurang pentingnya pekerjaan yang dengan kata lain kurang percaya diri. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita membangun mental kita atau mental kalian kita supaya tetap berdiri tegak dalam dunia pemasaran. Oke. Nah, yang saat ini adalah ini maaf ya, tadi isi kafenya sepi, sekarang jadi rame banget. Oke. Bagaimana cara agar kita bisa membangun mental kita atau mental klien kita supaya tetap berdiri tegak dalam pemasaran? Iya, benar. Aku gak bisa gini. Yang selalu aku pelajari adalah kita sebagai orang, kita tidak pernah bisa merubah kondisi, kita tidak bisa merubah keadaan, tapi yang bisa kita rubah adalah respon kita terhadap keadaan itu. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana agar mental klien kita tetap berdiri tegak, kita nggak akan bisa merubah mental orang lain. Yang bisa kita rubah adalah mental kita. Jadi mental kita yang kita tegakin nih untuk bisa kita kuat di pemasaran. Bapak Ibu sekalian, yang harus diingat adalah ini klise sih memang, tapi semua orang yang udah jadi itu ribuan kali kalah di belakang, ribuan kali itu jatuh di belakang. Tapi memang apa yang buat mereka terus bertahan, apa yang bikin mental mereka kuat? Satu yang aku pernah baca dari buku, mereka tuh selalu ingat tujuan mereka. Kalau mereka udah mulai abu-abu nih sama tujuan mereka, kayak aku kadang kasih gampangnya gini, aku kasih saran ke adikku, kamu tuh mau A itu karena apa sih? Karena dia ngasilin duit doang, atau karena kamu mau itu sampai jangka panjang? Akhirnya dia mulai pertimbangin lagi pikiran dia. Kalau memang kita memang Bu ya, namanya jualan tuh pasti kan semua ngejar duit ya. Cuman kalau kitanya target ini cuma duit, once itu duit nggak datang kita sakit hati Bu. Tapi
Tapi kalau misalkan kita targetin itu, oke, gue akan gigih kerjain ini, gue akan jadiin ini investasi jangka panjang, gue targetin ini untuk anak-anak, apapun hasilnya pasti kita akan mentalnya akan kuat, apapun hasilnya pasti mental kita tuh akan strong. Saya belum sampai di titik di mana saya harus berjualan door to door atau gimana, belum. Yang sekarang saya punya bisnis, kalau saya sendiri bisnis sama teman saya itu adalah bisnis cuci sepatu. Itu susahnya luar biasa kalau misalkan lagi ada kendala cuaca. Mental saya juga pernah ditepak. Mental saya pernah kayak, yang kemarin bagus nih sepatunya, tapi sekarang kok jelek gitu. Itu saya sakit hati banget karena kita benar-benar ngerjainnya benar-benar kan ya Pak ya. Tapi tahu-tahu saya digituin. Tapi ya nggak ada alasan, saya nggak punya masukan lain selain kita perbaiki kesalahan kita. Habis itu kita jalan lagi. Itu doang. Karena tujuan saya satu, saya pengen jadi pengusaha besar. Udah itu doang. Tapi kalau bagaimana mendidik mental kita biar kuat dan segala macam, saya nggak punya saran lain selain keep going, Bapak Ibu sekalian. Mental orang lain nggak bisa kita atur, tapi kita bisa atur mental kita sendiri. Iya, baik, terima kasih. Semoga kepada Pak Kodam Layan menjawab banget. Oh, ini ada lagi satu pertanyaan terakhir ya. Temanya public speaking for good selling, apa sama dengan copywriting buat jualan di medsos ya? Yang tadi aku bilang Ibu, apa yang aku jabarin di sini itu bisa diterapin di media sosial dengan mengenali audiensnya. Katakanlah kita tadi aku buka dengan mengenali audiens. Mbak nggak akan, kalau Mbak ngomong aja udah benar, udah kenal ya sama audiensnya, Mbak juga akan tahu gimana cara nulis. Karena Mbak udah tahu, oke, audiens kayak gini nih, cara ngomongnya seperti ini. Begitu Mbak. Kalau misalkan tadi kita pede dengan apa yang kita jual, PD-nya kita itu akan tampak di produk kita. Percaya atau tidak Ibu? Kalau misalkan kita secara minimalis, secara singkat, padat, itu akan tampak juga ke produk kita. Kelihatan Bu kalau kita bertele-tele, produk kita kelihatan Bu juga bertele-tele. Apa ini? Gitu. Menurutku sama Bu. Aku termasuk yang menerapkan apa yang aku bicarakan dengan apa yang aku tampilkan di media sosial tuh sama. Aku minum dulu ya. Ini siapa sih yang lagi share screen? Mas Fadia. Oh, Mas Odet. Iya, halo kepada Mas Soderman. Gimana? Cukup? Sepertinya nggak ada yang nanya lagi ya. Nanti kita lanjutin lagi aja di Telegram, gimana? Iya, baik. Untuk informasi, untuk Telegram besok kita mulai jam 10 pagi sampai jam 11. Kita hanya ada waktu 1 jam. Oke, siap. Yang besoknya kita istilahnya kita mereview hasil kita pada malam hari ini besok, dan itu lebih dominan untuk sistem tanya jawab. Dan kepada teman-teman semua jangan lupa intip terus Instagram Subiantik dan stop agar tidak ketinggalan informasi update terbaru mengenai produk yang terkhususnya juga dari edukasi finansial yang mungkin membutuhkan istilahnya jasa
sebagai MC ya Bu ya. Boleh. Langsung DM beliau agar bersama bisa lebih tampil lebih eksklusif dan lebih wow gitu. Mungkin terima kasih, dan kalau ada pertanyaan dipersilakan, dan sambil menunggu pertanyaan dari kawan-kawan pada Ibu Mas Naziar, kita persilakan untuk menyampaikan kesan dan kesan kepada kita semua. Oke, sebagai kata penutup, terima kasih Mas Padai, terima kasih Mbak Lili sudah mengundang. Mohon maaf kalau misalkan apa yang saya bagikan masih kurang atau kurang relevan, misalkan dilihatnya. Tapi semoga basic dari komunikasi yang saya sampaikan ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian dalam teknik penjualan, dalam menyampaikan pesan jualannya ke orang-orang lain gitu, biar orang jadi makin percaya dengan produk kita. Besar harapan saya UMKM bisa maju, usaha-usaha teman-teman juga bisa saling berkolaborasi satu sama lain juga. Jangan berdiri sendiri, ingat untuk selalu berkolaborasi. Intinya itu, kalau mau berkembang pesat jangan menutup kemungkinan dari adanya kolaborasi. Udah, terima kasih Mas Padai. Iya, baik, terima kasih dari Ibu Safina Naziar. Terima kasih kepada Ibu Dr. Lili yang telah menyediakan kita media, tempat, dan waktu pada waktu ini. Terima kasih juga kepada dan terima kasih juga kepada telah bergabung. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, terima kasih Mas Padai, terima kasih Dr. Lili.